Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisha Ayunda Putri dengan NPM 233510824 dari kelas 6A. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS Praktikum mata kuliah Big Data sesuai dengan instruksi yang telah diberikan. Pada video ini, saya akan menjelaskan kembali materi pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 6 yang sudah saya pelajari selama satu semester ini. Baiklah, saya juga akan menerapkan salah satu materi dari pertemuan 4 sampai 6 dalam bentuk contoh studi kasus, lengkap dengan penjelasan codingan dan juga outputnya. Oke, di sini kita akan langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu pengantar ekosistem Big Data dan PySpark dasar. Big Data merupakan kumpulan data yang memiliki ukuran sangat besar, sehingga tidak lagi dapat diproses menggunakan sistem tradisional. Paradigma pengolahan data telah bergeser dari sistem monolitik menjadi sistem terdistribusi, yaitu banyak komputer yang bekerja sama untuk memproses data secara efisien. Salah satu framework yang lebih tinggi digunakan adalah Apache Spark, karena memiliki kecepatan pemrosesan yang lebih tinggi dibandingkan Hadoop MapReduce melalui teknologi in-memory processing. Nah, adapun materi pada pertemuan pertama ini yaitu yang pertama, memahami karakteristik data berdasarkan konsep 5V, yaitu terdapat volume, velocity, variety, veracity, dan value. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa konsep 5V. Yang pertama itu volume. Volume adalah merujuk pada ukuran data yang sangat besar, mulai dari hitungan gigabyte, terabyte, bahkan hingga petabyte. Sebagai contohnya itu misalnya data transaksi e-commerce seperti Tokopedia atau Shopee yang setiap harinya menghasilkan jutaan transaksi dari seluruh Indonesia. Yang kedua itu ada velocity. Velocity yaitu kecepatan data dihasilkan dan harus diproses. Contohnya misalnya data dari media sosial seperti Twitter atau Instagram, di mana setiap detik ada ribuan postingan baru yang masuk dan harus diproses secara real time. Lalu terdapat juga variety. Nah, variety yaitu keberagaman jenis atau format data. Data ini bisa berupa data terstruktur seperti tabel di database, data semi-struktur seperti file JSON dan XML, maupun data yang tidak terstruktur seperti gambar, video, audio, atau teks bebas dari media sosial. Lalu juga ada veracity, yaitu berkaitan dengan kualitas dan keakuratan data. Nah, karena data yang masuk jumlahnya sangat besar dan berasal dari berbagai sumber, seringkali ditemukan data yang tidak lengkap, tidak konsisten, atau bahkan mengandung noise. Lalu yang terakhir yaitu ada value. Nah, value yaitu nilai atau manfaat yang bisa diambil dari data tersebut. Nah, misalnya nih, percuma kalau data dikumpulkan sangat besar, cepat, beragam, dan berkualitas, tapi tidak menghasilkan insight atau manfaat apapun. Nah, yang kedua yaitu memahami arsitektur Apache Spark yang terdiri dari driver program, cluster manager, worker node, dan eksekutor. Yang ketiga, mengenal Spark Session sebagai titik masuk atau entry point untuk menggunakan Apache Spark. Yang keempat, mengenal PySpark Data Frame sebagai struktur data utama dalam proses pengolahan data. Oke, selanjutnya kita masuk pada pertemuan yang kedua, yaitu ingesti data ke Hadoop Distributed File System atau HDFS. HDFS merupakan sistem penyimpanan data terdistribusi yang digunakan untuk menyimpan data berukuran sangat besar pada beberapa komputer dalam satu cluster. Dengan sistem ini, data tidak disimpan pada satu komputer saja, melainkan dibagi menjadi beberapa blok sehingga proses penyimpanan menjadi lebih aman, efisien, dan mudah dikembangkan. Sebelum HDFS dapat digunakan, diperlukan instalasi serta konfigurasi beberapa komponen pendukung agar seluruh layanan Hadoop dapat berjalan dengan baik. Adapun materi yang ada pada pertemuan kedua ini, yang pertama yaitu HDFS memerlukan beberapa perangkat pendukung, yaitu Java JDK, Apache Hadoop, Python, dan Visual Studio Code. Yang kedua, konfigurasi Hadoop dilakukan melalui file core site XML dan HDFS site XML untuk mengatur sistem penyimpanan dan jaringan. Yang ketiga, sinkronisasi IP address dilakukan agar komunikasi antara Hadoop dan komputer lokal berjalan dengan stabil. Yang keempat, setelah konfigurasi selesai, name node perlu diformat sebelum Hadoop dijalankan. Lalu yang terakhir, layanan Hadoop dijalankan menggunakan name node dan data node kemudian dapat diakses melalui browser untuk memastikan HDFS berjalan dengan baik. Oke, kita masuk ke pertemuan yang ketiga, yaitu Programming Hadoop with Spark atau Fundamental dan Data Wrangling. Pada proses analisis Big Data, data yang diperoleh dari berbagai sumber umumnya masih berupa data mentah, sehingga perlu dibersihkan dan dipersiapkan terlebih dahulu. Proses ini disebut dengan data wrangling atau data preparation, yaitu proses membersihkan, memperbaiki, serta mengubah data menjadi format yang siap dianalisis.
Apache Spark menggunakan data frame sebagai struktur data utama untuk melakukan proses transformasi dan analisis secara terdistribusi. Nah, pada pertemuan ketiga ini, yang pertama yaitu pemrosesan data pada Spark dibagi menjadi transformation dan action, di mana transformation bersifat lazy evaluation dan baru dijalankan ketika terdapat action. Yang kedua, melakukan standarisasi teks serta penanganan data yang bernilai nol agar data menjadi lebih konsisten. Yang ketiga, melakukan parsing timestamp untuk menyeragamkan berbagai format, tanggal, dan waktu. Yang keempat, menggunakan regular expression atau regex untuk mengekstrak informasi tertentu dari data teks. Dan yang kelima, melakukan imputasi data dan transformasi kalkulasi untuk mengisi nilai yang hilang serta menghasilkan data yang siap digunakan dalam analisis. Selanjutnya kita masuk pada pertemuan yang keempat, yaitu Spark SQL atau query kompleks, join, dan agregasi. Spark SQL merupakan salah satu model pada Apache Spark yang digunakan untuk mengolah data menggunakan sintaks SQL. Spark SQL memungkinkan pengguna itu melakukan analisis data relasional dalam skala besar dengan dukungan Catalyst Optimizer, sehingga proses eksekusi query menjadi lebih efisien. Selain itu, data frame dapat didaftarkan sebagai temporary view agar dapat diproses menggunakan perintah SQL. Materi-materinya yang itu pertama, join digunakan untuk menggabungkan beberapa dataset berdasarkan kunci relasional. Yang kedua, aggregation digunakan untuk merangkum data menggunakan fungsi. Fungsinya itu seperti count, sum, dan average yang dikombinasikan dengan group by. Lalu juga terdapat window function yang digunakan untuk melakukan analisis data tanpa mengurangi jumlah baris hasil, seperti rank, dance, dan juga lag. Nah, yang keempat itu ada data frame yang harus didaftarkan menggunakan create or replace temp view agar dapat diproses menggunakan Spark SQL. Dan yang terakhir itu Spark SQL memudahkan proses analisis data dalam jumlah besar melalui query SQL yang terstruktur dan efisien. Oke, selanjutnya untuk P5 di sini tidak saya masukkan karena pada pertemuan 5 di sini kuis. Kita lanjut untuk pertemuan 6, yaitu Spark SQL atau optimisasi kinerja dasar. Pada pengolahan big data, keberhasilan suatu query tidak hanya ditentukan oleh hasil yang diperoleh, tetapi juga oleh kecepatan dan efisiensi proses eksekusinya. Apache Spark menyediakan beberapa teknik optimisasi yang bertujuan meningkatkan performa pengolahan data, sehingga penggunaan memori, penyimpanan, dan waktu eksekusi menjadi lebih optimal. Nah, materi-materi inti pada pertemuan 6, yang pertama itu ada execution plan atau explain, digunakan untuk melihat rencana eksekusi query yang dibuat oleh Catalyst Optimizer. Yang kedua ada caching, digunakan untuk menyimpan data frame ke dalam memori atau RAM, sehingga proses berikutnya dapat dijalankan lebih cepat. Yang ketiga itu ada partitioning, digunakan untuk membagi data ke beberapa partisi menggunakan reparation atau coalesce. Nah, yang keempat yaitu format penyimpanan Arquid lebih efisien dibandingkan CSV karena menggunakan penyimpanan berbasis komen, sehingga proses pembacaan dan agregasi data menjadi lebih cepat. Lalu, optimisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemrosesan data pada lingkungan big data. Oke, untuk pertemuan 7 yang terakhir yaitu ada penerapan data store non-relasional atau disebut juga dengan MongoDB. MongoDB merupakan database NoSQL berbasis dokumen yang digunakan untuk menyimpan data semi terstruktur maupun yang tidak terstruktur dengan format JSON atau binary JSON. Berbeda dengan database relasional yang menggunakan tabel, MongoDB menyimpan data dalam bentuk dokumen sehingga lebih fleksibel dalam mengelola berbagai jenis data. Model penyimpanan ini sangat sesuai untuk kebutuhan aplikasi modern yang menghasilkan data dalam jumlah besar dan terstruktur yang terus berubah. Nah, pada pertemuan 7 ini, yang pertama itu MongoDB menerapkan konsep schema-less sehingga struktur setiap dokumen dapat berbeda tanpa harus menentukan skema di awal. Yang kedua itu data dapat disimpan dalam bentuk nested dokumen dan array sehingga lebih fleksibel dibanding database relasional. Yang ketiga, perbedaan terminologi MongoDB meliputi database, collection, dokumen, dan juga file. Yang keempat, MongoDB itu mendukung operasi dasar CRUD, yaitu create, read, update, dan juga delete untuk mengelola data. Lalu juga penggunaan MongoDB memudahkan penyimpanan dan pengolahan data pada aplikasi yang menghasilkan data semi terstruktur maupun tidak terstruktur.
Oke, baiklah, sekian penjelasan untuk materi pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Di sini saya akan langsung masuk untuk penerapan salah satu materi dari pertemuan 1 sampai dengan 7. Di sini saya memilih pertemuan 7, yaitu studi kasus yang saya pilih kali ini adalah menggunakan MongoDB, yaitu dengan judul implementasi basis data NoSQL MongoDB. Studi kasusnya yaitu toko hewan peliharaan, yang dimana pertama itu membuat koneksi ke MongoDB dan buat database baru. Lalu yang kedua itu membuat collection baru bernama pelanggan. Yang ketiga itu memasukkan 3 insert, yang dimana itu mencakup nama, riwayat pembeli barang, dan juga total belanja. Lalu yang keempat itu menuliskan syntax find untuk menampilkan semua pelanggan. Lalu yang kelima itu menggunakan perintah update untuk menambahkan satu barang baru. Dan yang keenam yaitu untuk menghapus satu dokumen pelanggan secara spesifik berdasarkan namanya. Oke, di sini kita langsung saja untuk penjelasan codingannya, dimulai dari sel pertama terlebih dahulu, yaitu install MongoDB server dan juga PyMongo. Nah, ini berfungsi untuk menginstal MongoDB server, yaitu 7.0 beserta drive PyMongo di lingkungan Google Colab. Nah, karena Google Colab ini tidak menyediakan MongoDB secara bawaan seperti server lokal pada umumnya, maka diperlukan penambahan repository resmi MongoDB menggunakan curl dan GPG untuk mengunduh kunci keamanan. Nah, selanjutnya di sini dapat kita lihat pada outputnya yang muncul merupakan log berupa instalasi dari sistem operasi Ubuntu di Colab. Oke, lanjut untuk sel yang keduanya, ini untuk menjalankan MongoDB server. Sebagai proses background, sel kedua ini bertugas menyiapkan direktori penyimpanan data yang digunakan MongoDB. Nah, misalnya ini ada data DB. Lalu menjalankan MongoDB juga untuk menggunakan model subproses. Itu agar berjalan di latar belakang tanpa memblokir eksekusi sel selanjutnya. Nah, fungsi dari timesleep 5 ini ditambahkan untuk memberi jeda waktu selama 5 detik, memastikan server MongoDB itu benar-benar siap menerima koneksi sebelum sel berikutnya mencoba terhubung ke server tersebut. Nah, outputnya di sini dapat kita lihat MongoDB server berhasil dijalankan, yang menandakan bahwa proses MongoDB telah berhasil dieksekusi sebagai background proses tanpa menimbulkan error. Oke, lanjut untuk sel yang ketiga, yaitu koneksi ke MongoDB, pembuatan database, dan collection. Nah, ini membangun koneksi ke server MongoDB yang telah dijalankan pada sel sebelumnya menggunakan Mongo Client, yaitu localhost 27017 yang menunjukkan ke alamat lokal pada port standar di MongoDB. Setelah itu, koneksi itu terbentuk, database baru di kelas diakses melalui klien toko hewan DB. Yaitu perlu dicatat bahwa MongoDB bersifat lazy creation, artinya database ini secara fisik belum benar-benar tersimpan di server sampai ada data yang dimasukkan ke dalamnya. Nah, selanjutnya di sini juga ada membuat collection baru bernama pelanggan. Nah, lalu di sini kita bisa print aja koneksi berhasil, database, dan juga collection aktif tadi. Nah, pada outputnya di sini dapat dilihat bahwa pelanggan collection itu berhasil dibuat dan dikenali oleh program tanpa terjadi exception seperti server solution time error yang biasanya muncul jika MongoDB itu belum berjalan. Oke, kita masuk ke sel selanjutnya, yaitu untuk insert data pelanggan dengan struktur bersarang atau nested. Nah, pada sel keempat ini itu menyisipkan 3 dokumen pelanggan sekaligus menggunakan metode insert money yang lebih efisien dibanding memanggil insert one 3 kali secara terpisah. Jadi setiap dokumen ini dirancang untuk menunjukkan fleksibilitas NoSQL melalui 3 elemen utama, yaitu file nama sebagai string, lalu file nama barang, dan juga total belanja berbentuk angka atau juga disebut dengan integer. Nah, selain itu juga ditambahkan file alamat yang berupa objek bersarang nested dokumen berisi kota dan kode pos untuk semakin menegaskan bahwa MongoDB itu dapat menyimpan struktur data kompleks dalam satu dokumen tanpa perlu tabel relasi terpisah seperti pada database SQL. Nah, untuk outputnya di sini dapat kita lihat bahwa data itu berhasil dimasukkan. ID dokumen yang ditambahkan menampilkan 3 nilai objektif unik yang otomatis di-generate MongoDB untuk setiap dokumen baru. Ini membuktikan bahwa ketiga data itu berhasil tersimpan.
Lalu bagian lainnya juga menampilkan isi lengkap ketiga dokumen, yaitu ada nama Andi, Budi, dan juga Citra Wulandari. Oke, selanjutnya untuk sel kelima yaitu query find dengan filter total belanja lebih dari 100.000. Nah, sel ini untuk menjalankan operasi pembacaan data menggunakan find dengan parameter filter itu berupa dictionary total belanja 100.000. Operator adalah perbandingan bawaan MongoDB yang berfungsi menyaring dokumen yang nilainya lebih besar dari angka yang ditentukan. Dalam hal ini yaitu 100. Nah, hasil query berupa kursor kemudian diiterasi menggunakan perulangan for dan ditampilkan menggunakan pprint yang ada di sini. Nah, untuk outputnya di sini dapat kita lihat itu menampilkan dua dokumen yaitu milik Andi Saputra dan juga milik Citra Wulandari. Ini ada alamat, nama, dan riwayat pembelian. Nah, selanjutnya di sini untuk sel ke-6 yaitu menambahkan item pembelian atau update. Nah, ini melakukan operasi pembaruan data menggunakan update one, di mana parameter pertama berupa filter nama yaitu Andi Saputra untuk menentukan dokumen mana yang akan diubah, dan parameter kedua yaitu ada push riwayat pembelian menggunakan operator push yang menambahkan satu elemen baru ke dalam array riwayat pembelian tanpa menghapus atau menimpa elemen yang sudah ada sebelumnya. Nah, setelah proses update itu dilakukan, find one itu mengambil kembali dan menampilkan dokumen Andi Saputra yang telah diperbarui sebagai bukti bahwa dia sudah terverifikasi. Nah, untuk outputnya di sini dapat dilihat yaitu nilai match count itu menandakan bahwa satu dokumen berhasil ditemukan sesuai filter nama, dan modified count itu satu juga yang menandakan bahwa dokumen tersebut benar-benar mengalami perubahan. Nah, pada tampilan di sini data Andi Saputra ini setelah diupdate area riwayat pembelian kini berisi 4 item dengan mainan kucing yang berhasil ditampilkan di posisi terakhir tanpa mengganggu 3 item yang sudah ada tadi. Nah, di sini sudah ada kalau dia itu tertambah di riwayat pembelian. Oke, lanjut untuk sel yang ketujuh yaitu delete atau menghapus satu dokumen berdasarkan nama. Oke, di sini kita melakukan operasi penghapusan data menggunakan perintah delete one dengan filter namanya itu di sini adalah Budi Hartono. Yaitu penggunaan delete one ini untuk dipilih agar hanya satu dokumen saja yang cocok dengan filter yang dihapus sesuai dengan instruksi soal untuk menghapus satu dokumen pelanggan secara spesifik. Nah, setelah proses itu berhasil, dilakukan juga find yang ada di sini itu untuk ulang tanpa filter menampilkan seluruh sisa data dalam collection sebagai bukti bahwa penghapusan itu berhasil dan data lain tidak ikut terhapus. Nah, di sini dapat kita lihat outputnya bahwa jumlah dokumen itu berhasil dihapus, yaitu ada 1, menandakan bahwa tepat satu dokumen berhasil dihapus dari collection. Nah, pada bagian tampilan sisa data di sini dapat kita lihat itu terlihat bahwa dokumen milik Budi Hartono itu sudah tidak ada lagi dalam daftar. Sementara untuk Citra Wulandari dan Andi Saputra di sini itu masih ada. Jadi hal ini tuh membuktikan bahwa operasi delete itu berjalan secara spesifik dan tidak mempengaruhi dokumen lain. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian saya terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.